susah, sabarlah kita dengan baik. Hari ini kita ditentukan senang sama Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, senang dan susah silih berganti di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina al-habibul mustafa sallallahu alaihi wasallam, ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube kebanggaan kita, channel YouTube yang selalu kita tunggu-tunggu ceramahnya. Ya, alhamdulillah, channel YouTube kesayangan kita yaitu channel Hafiz Akbar Official, yang insya Allah mudah-mudahan pemirsa setia Akbar Official mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah dan mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang satu kisah Nabi yang Allah karuniakan segalanya sama dia, yang Allah kasih segalanya sama dia, yang Allah kasih kesenangan sama dia, yang banyak kesenangan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Ini kisah yang menjadi ibrah luar biasa buat kita, karena yang pasti nggak ada seseorang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala sebesar ujian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Karena di antara ujian-ujian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, pasti ujian-ujian itu mampir kepada diri kita. Tapi ada kalanya ketika ujian-ujian semua orang yang ada di dunia ini digabung, dicampur, yang semua itu ada pada diri Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Yang pertama, Nabi Ayyub ini kisahnya sangat luar biasa. Yang pertama, Allah memang cinta sama Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Yang kedua, beliau Nabi, beliau Rasul yang pasti pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, karena Allah kasih apa aja sama Nabi Ayyub, dunia dan akhiratnya, maka ini hal yang menjadi gerem iblis, setan, dan lain sebagainya untuk senantiasa menjatuhkan Nabi Ayyub kepada kenistaan. Apa diantaranya? Yang pertama, Nabi Ayyub dikasih kesenangan sama Allah. Dia punya istri yang setianya luar biasa, dampingin beliau dalam suka dan dukanya, dalam setiap kegiatan-kegiatannya, dan beliau didampingi dengan 12 orang anaknya, yang anak-anaknya pun sama, semuanya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Ini luar biasa. Maka ketika semua berjalan dengan lancar, rizkinya pun banyak, ladangnya pun banyak, hewan-hewan piaraan Nabi Ayyub banyak, tapi mulutnya ini nggak pernah berhenti bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita mau bahas tingkatannya nih. Beliau udah mensyukuri nikmat Allah, bahkan syukurnya Nabi Ayyub itu dahsyatnya luar biasa. Saking cintanya, hartanya makin lama makin nambah banyak, makin nambah berkah, karena mulutnya Nabi Ayyub ini nggak pernah berhenti dia berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah berhenti, hatinya pun berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah berhenti, dia nggak pernah berhenti ingat sama Allah. Makin banyak nikmatnya, makin ingat sama Allah. Makin banyak nikmatnya, makin sering mulutnya nggak pernah berhenti berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Nabi Ayyub ngapain diuji lagi? Karena level syukurnya udah luar biasa. Tapi yang Allah pengen lihat level sabarnya. Ya. Seberapa sabarnya Nabi Ayyub, apa setinggi syukurnya. Karena jarang sekali orang kalau dipadu, dia bisa syukur sama Allah luar biasa, tapi pas diuji, sabarnya lembek.
Ada orang yang sabarnya luar biasa, tapi pas diuji dengan nikmat, syukurnya yang hilang. Kita mau lihat kualitas Nabi Ayub. Syukurnya makin tinggi, makin banyak rezekinya Allah kasih, syukurnya makin luar biasa. Ibadahnya luar biasa, syukurnya luar biasa. Zikirnya malah makin banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau uji. Kalau iblis ngeliat yang begini, keki kesel dia. Ini orang kok udah diulur pakai harta, kok kagak lupa juga sih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kuat ibadahnya, makin tinggi ibadahnya. Tiba-tiba ujian Nabi Ayub alaihissalatu wassalam muncul, ya, ketika iblis ngegodain beliau sedang beribadah sama Allah. Kalau yang sama-sama kita tahu, dalam rangka ibadah Nabi, nggak ada yang ibadahnya nggak kualitas. Kita udah tahu jawabannya. Pasti Nabi Ayub lagi ibadah kagak bakalan pernah bermasalah dengan iblis bisikannya segala macam, nggak masalah. Digodain begini bakal hilang nanti harta ente bakal begini, nggak. Tiba-tiba lagi Nabi Ayub lagi ibadah, tahu-tahu kebunnya itu ladangnya dibakar semua sama iblis. Yang belah sono dibakar, yang belah semua nih yang punya Nabi Ayub dibakar-bakarin semua. Beres ibadah Nabi Ayub ngadep sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaget. Tapi di tengah kagetnya, yang dia berpikir adalah itu satu hal yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia pulang kembali sama Allah, dia nggak mempermasalahkan. Ketika itu dia balik ke hadapan Allah, buat dia itu nggak jadi satu masalah. Nggak ada duka citanya sedikit pun. Ini yang jadi pikiran setan nih makin jengkel nih. Ini sawahnya udah dibakar semua, udah nggak ada satu pun tersisa. Apa yang terjadi kalau kayak begini? Oke. Kita bikin mati aja hewan ternaknya semua. Dibikin mati hewan ternaknya semua. Tiba-tiba ada satu virus yang bikin mati semua hewan ternaknya. Nggak cuma satu, habis total semua hewan ternaknya. Nabi Ayub lihat satu-satu, belum lama, kemarin berapa hari habis. Dia nggak lama habis, tapi masih syukur aja sama Allah. Nggak pernah lepas mulutnya, terus dia ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah makin tinggi ibadahnya, lebih daripada kemarin waktu dia masih ada hartanya. Ini hebat. Habis itu nggak lama anaknya meninggal, bukan cuma satu, 12-12-nya dibikin meninggal semua. Ya, habis anaknya meninggal, semua harta yang ngiringin di rumah dia habis semua. Ini nanjak nih, makin lama, makin hari, makin lama. Semua yang dampingin Nabi Ayub sirna semua, tinggal istrinya doang. Istri beliau punya 3 istrinya. Istrinya yang 2 udah minta bubar duluan. Aduh, gak kuat deh nih. Ya kenapa? Karena Allah kasih ujian Nabi Ayub punya penyakit yang penyakitnya gak pernah ada obatnya di dunia ini. Terus penyakitnya tuh yang bikin orang kalau ngelihat itu gak enak. Bukan cuman keras, tapi orang jadi jijik gitu ngelihat. Jadi benci gitu sama dia. Waktu ketika orang ngeliat melengos gitu, kayak satu virus yang bakal bisa ngerusak semua warga di sini, sampai datang tetangganya. Ya Rohmah, ini Rohmah nih, istri Nabi Ayub yang pertama nih. Aneh kagak mau keluarga aneh ketularan yang model virusnya kayak begini. Ya gak? Antum bawa deh suami antum kemana kek? Digendong sama Rohmah, Siti Rohmah digendong Nabi Ayub. Digendong dibawa sambil nangis. Sampai istrinya juga gak kuat yang pertama nemenin beliau. Saking susahnya, saking berat penyakitnya, saking orang takut ketularan penyakitnya. Naruh di satu tempat di mana yang tempat itu kira-kira orang jauh dah dari situ. Tempatnya kotor dan segala macam. Istrinya udah nggak tahan ditinggalin sendirian. Tapi Nabi Ayub takwanya sama Allah jalan aja. Makin lama makin tinggi ketakwaannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan sama para ulama, ternyata tingkatan orang sabar itu lebih tinggi daripada orang yang bersyukur. Kenapa? Kalau lihat ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kenapa orang pengen bersyukur? Karena dia pengen ditambahin nikmatnya. Ente kenapa bersyukur? Iyalah, biar semuanya makin lama Allah bakal titipin makin banyak. Tapi kalau sobar, apa yang sobar ayatnya? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, orang syukur bersama tambahan nikmat, bukan sama Allahnya, tapi sama tambahan nikmatnya aja. Tapi orang sobar bersama Allah. Kira-kira tinggian mana tingkatannya? Kalau yang satu bersama hartanya, yang satu bersama tambahan hartanya,
Jadi nggak aneh kalau orang syukur karena dia pengen nambah nikmatnya. Tapi orang sabar pahalanya bukan nambah nikmat, bukan. Bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa di dunia ini nggak ada yang paling tinggi. Ya, kalau orang itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah bersama Allah, apa sih yang nggak bakal Allah kasih? Maka kalau kita lihat dari ayat ini kita sepakat bahwa tinggian orang sabar daripada orang syukur. Nah, Allah mau lihat Nabi Ayub kalau dites begini nyampe gak? Kemarin dites nikmat lulus dia. Banyak nikmat Allah kasih, syukurnya makin tinggi, ibadahnya makin bagus, mulutnya makin banyak zikirnya sama Allah. Coba sekarang aneh tes susah. Kira-kira di tes susah lulus gak nih kira-kira? Bahkan menurut riwayat orang bilangnya begini, Nabi Ayub ini nabi yang paling susah katanya. Enggak. Nabi Ayub itu bukan orang yang paling susah. Nabi Ayub orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia merangkum dua posisi. Dia pernah ngalamin senang, dia pernah ngalamin susah. Senangnya ada di tingkat tertinggi, susahnya pun ada di tingkat yang paling terbawah. Masya Allah. Apa pelajarannya buat kita? Nabi Ayub sambil ngeberesin satu-satu luka. Ya, dunia udah ninggalin, bini udah nggak ada, anak udah nggak ada. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Selamat wahai Nabi Ayub. Antum lulus di dua posisi. Masya Allah. Ente lulus sebagai orang yang paling senang. Ente lulus sebagai orang yang paling sabar. Maka Tuhan engkau Allah Subhanahu wa taala nitipin 2 buah delima buat ente. Ente makan buah delima ini dari Allah Subhanahu wa taala buat ente. Waktu dimakan buah delima itu penyakitnya hilang semua. Habis penyakit hilang, Nabi Ayub suruh tepakin kakinya, pijakin kaki sebelah kanan. Diinjak buminya, mancer keluar air. Kata Nabi Ayub, antum diperintah sama Allah suruh mandi dari air itu. Dia mandi bersih, lebih bersih dari sebelumnya. Bersinar badannya, lebih bersinar dari sebelumnya. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Ayub, semua penyakit milik saya. Tapi engkau nikmatin, berarti engkau nikmat bersama saya. Semua harta punya saya. Tapi engkau nikmatin semuanya, berarti engkau dekat sama saya. Dalam posisi apapun, engkau lulus jadi orang yang bersama sama saya. Masya Allah. Habis kayak begitu, ya Ayub, karena ini lulus, gimana kalau anak ente 12-12-nya aneh bangkitin lagi? Jangan ya Allah, Nabi Ayub nggak mau. Jangan ya Allah, biarin mereka di surga. Ya, tapi karena Allah mau ngasih, Allah kasih lagi beliau anak. Bininya balik lagi. Udah sembuh. Artinya begini nih yang paling gampang. Kalau dunia ninggalin kita, suatu saat ketika Allah pengen dunia itu balik sama kita, dia pasti bakal balik tuh semua tuh. Istrinya balik, anaknya balik, hartanya balik, sawahnya balik, tanamannya balik, sampai hewan-hewannya Allah kembaliin seperti semula lagi. Hidupnya senang lagi, hidupnya luar biasa lagi. Ini Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Apa ibrohnya di balik semua ini? Kapan posisi kita harus bersyukur sama Allah? Hari ini kita Allah tentukan susah, sobarlah kita dengan baik. Hari ini kita ditentukan senang sama Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, senang dan susah silih berganti di dunia ini. Enggak selamanya kita bakal senang hidup. Suatu saat Allah pasti bakal uji kita dengan susah. Enggak selamanya kita hidup susah, pasti Allah bakal uji kita dengan kesenangan. Karena dua ini pasti ada pada diri kita, dan dua model ujian yang Allah bentuk ini semuanya pasti bakal dialamin sama semua makhluk. Maka ibadah Allah ini jadi satu perhatian buat kita. Mudah-mudahan ibrah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam jadi satu pelajaran buat kita. Mudah-mudahan makin kuat iman kita, makin kuat takwa kita, makin ikhlas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kita kesabaran yang luas, memberikan kita kesyukuran yang luas, dan mudah-mudahan senantiasa Allah tuntun kita dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.